Kami tahu ini bukan siaran yang ramai karena ada banyak konten-konten yang lebih menarik di luar sana pun juga tidak seramai itu, dan terima kasih sudah mendengarkan karena ini bukan konten yang ramai. Jadi teman-teman yang mungkin mendengarkan ini sampai akhir ya berarti teman-teman adalah orang yang spesial ya. Termasuk ya nanti juga paling yang mendengarkan beberapa kali juga diri kami sendiri ya sambil ngedit gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Di siaran kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya juga banyak didiskusikan oleh teman-teman di tongkrongan ya. Ada banyak banget fenomena di luar sana terkait dengan kesadaran gitu ya. Ini adalah konten edukasi. Harapannya kita bisa menyadarkan diri kami dan juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Jadi kita akan membahas sesuatu yang memang kadang-kadang kayak terasa berat gitu, tapi sebenarnya nggak berat juga sih. Pernah mikir gini nggak? Kita mulai aja dengan pertanyaan. Pernah mikir nggak kenapa tidak setiap orang itu memiliki kesadaran? Sebenarnya dari mana asal kesadaran itu gitu? Kenapa orang bisa memiliki kesadaran yang bagus, kesadaran sosial, empati gitu ya? Kenapa orang bisa memiliki kesadaran yang bagus gitu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Ya, apakah lalu coba kita tanya lagi ke diri kita masing-masing, kemudian kita jawab sendiri, apakah tanpa belajar orang itu bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu? Apakah bisa? Ya memang di dalam diri itu ada yang namanya nurani, tapi kadang-kadang nurani itu tuh tertutup oleh kebiasaan buruk sehingga akan kesulitan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Cara untuk menjaga diri kita dan cara agar diri kita itu bisa melihat kebenaran dan kesalahan ya, yang baik, yang buruk, yang keliru, yang benar itu yang mana, itu adalah dengan cara belajar. Karena dengan belajar, ilmu-ilmu yang sudah kita belajar itu akan memberitahu kita, menjaga kita, oh ini loh yang boleh, oh ini loh yang gak boleh gitu. Makanya kita membuat konten-konten seperti ini agar supaya bisa kita dengarkan kembali dan juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya yang pengen juga menjadi lebih baik, berproses menjadi lebih baik gitu ya. Gitu. Memang apa ya, ada banyak orang yang berniat ingin berubah, tapi niat ingin berubah itu akan kalah dengan sikap yang pelan-pelan diubah. Lah niat tok yo kabeh wong niat sebenarnya kan. Tidak ada orang yang mungkin benar-benar murni berniat menjadi lebih buruk, itu mungkin tidak ada gitu ya. Tapi yang ada adalah orang yang keinginannya ingin menjadikan dirinya itu selalu menjadi lebih baik. Masalahnya adalah kadang-kadang orang tidak tahu cara menjadi lebih baik itu yang gimana sih gitu. Ketidaktahuan ini adalah karena tidak ada belum punya ilmunya. Nah, caranya kemudian adalah dengan mencari ilmunya. Nah, kadang-kadang orang juga bingung. Aku pengen mulai belajar, aku pengen mulai menjadi lebih baik, tapi harus mulai dari mana ya? Nah, mulai saja dari mencari tahu jawaban dari keraguan-keraguan di dalam diri. Biasanya kan kita punya pertanyaan tuh, apa benar kok di dalam masyarakat itu misalkan pada waktu takbiratul ihram di waktu sholat gitu ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, itu kita bisa cari yang valid yang mana gitu. Sebetulnya ilmu itu jelas kalau kita benar-benar menuntut ilmunya dengan sungguh-sungguh gitu. Ada bahasa bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, karena kalau misalkan kita tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya yang kita temukan mungkin hanya permukaannya saja, dan jangan-jangan secara kebetulan gitu ya, ilmu yang ada di permukaan ini bukan ilmu yang benar. Nah, itu yang perlu kita berhati-hati. Karena itu kita pernah sebutkan bahwa ilmu itu jelas dan bias di waktu yang sama. Artinya jelas dan bias di waktu yang sama, sebenarnya jelas kalau kita mau cari, kalau kita mau bersungguh-sungguh mencari. Bias karena ada banyak yang bisa kita jadikan referensi, yang bisa kita pelajari gitu ya. Sekarang kayak misalkan contoh di sosial media ada banyak banget ilmu-ilmu bertebaran ya, ada yang benar ada yang enggak gitu. Karena ada orang-orang yang sengaja membuat konten hanya untuk engagement, ada yang sengaja membuat konten hanya untuk menaikkan followernya, bisnis dan semacamnya. Dan tidak selalu konten-konten yang di-share meskipun itu wujudnya adalah edukasi, misalkan 5 detik, 10 detik, itu benar gitu. Karena sejatinya ilmu itu tidak bisa sekali duduk terus kemudian bikin orang jadi pintar. Misalkan satu video orang jadi pintar gitu. Orang jadi menyimpulkan sesuatu dengan benar. Segala sesuatu perlu kita validasi dari sumbernya, dan
kita harus meyakini sumber ini asalnya dari mana gitu. Kalau misalkan kita meyakini kan kebenaran itu datangnya dari Allah, disampaikan melalui Rasulnya, ya udah itulah kebenaran gitu ya. Sumbernya dari situ. Berarti semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Ketika memang tafsir manusia itu macam-macam ya, tafsir manusia itu macam-macam, dan ulama juga sudah berdiskusi soal banyak tafsir ini. Jadi kita tidak perlu mentafsirkan sendiri karena itu akan merepotkan gitu ya. Karena ini sudah jadi pembahasan para ulama dan kita tinggal mengikutinya aja. Kalau misalkan ternyata ada perbedaan di situ, ya udah. Selama perbedaan itu masing-masing memiliki dalil yang sah, dalil yang sahih gitu ya, dalil yang memang jelas, ya udah kita pilih aja antara ini dengan ini gitu. Tapi kalau misalkan ada yang satu dalilnya misalkan lemah dan ada dalilnya yang kuat itu, ya udah kita ikuti yang kuat aja. Logikanya kan begitu. Ya, belajarnya begitu. Tapi untuk mulai belajar itu ya udah kita mulai aja belajar, kita mulai untuk kita mulai mencari jawaban atas keraguan-keraguan kita selama ini. Apakah memunculkan pertanyaan apakah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan, proses yang hari ini kita jalani itu sudah sesuai atau belum gitu. Sebenarnya kita semua itu bergerak ke arah yang sama, ke arah akhlaknya Rasulullah misalnya ya, ke akhlak Rasulullah. Kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah itu teladan misalkan, karena beliau adalah teladan terbaik gitu ya. Artinya manusia yang paling mulia adalah beliau. Jadi ya udah, senternya adalah beliau. Kalau misalkan ternyata setelah beliau itu ada orang-orang lain ya, manusia-manusia lain ya, maka kita ambil baiknya. Apakah orang setelah Rasulullah itu punya potensi keliru ya? Sebenarnya punya aja. Bahkan kita pun kan punya potensi keliru. Semua anak Adam itu berdosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Nah, kadang-kadang orang berdosa pun dosanya juga banyak, macam-macam gitu ya. Intinya adalah ketika kita bergerak untuk menuju lebih baik, sebenarnya kita menuju ke titik yang sama, ke titik yang sudah diajarkan dengan jelas gitu. Ya kurang lebih seperti itu referensinya untuk bagaimana kita mulai belajar, bagaimana kita mulai mempelajari sesuatu yang kadang-kadang membingungkan. Kita harus mulai dari mana, kita harus berguru pada siapa. Kok pas aku buka YouTube, ini juga cabangnya ada banyak sekali gitu. Ya udah, kita terus belajar aja. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang terus belajar, diberkahi dengan kemauan kuat untuk terus belajar, diberkahi dengan hidayah yang baik. Hidayah itu ada dua. Kalau misalkan kita tidak mendapatkannya secara langsung gitu ya, tidak mendapatkan atau tanda secara langsung, kita bisa dengan, kalau misalkan belum diberi, kita bisa mencari. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan hidayah itu adalah dengan cara belajar. Terus belajar, jangan puas dalam belajar. Karena meskipun kita sudah belajar, kadang-kadang ketika kita mempelajari sesuatu, bukannya sesuatu itu semakin menyempit, bukannya sesuatu itu semakin kecil sehingga habis yang kita pelajari. Justru apa yang kita pelajari bisa semakin luas. Dan ketika kita mempelajari sesuatu itu adalah untuk kemudian diterapkan ke dalam keseharian kita. Meskipun ini bukan hal yang mudah, bahkan kami pun belum bisa melakukannya. Ada hal-hal yang ternyata begini yang baru kita ketahui. Ternyata ini boleh, ini nggak boleh. Berarti yang nggak boleh yang sebelumnya kita lakukan, kita hentikan. Misalnya seperti itu. Artinya apa yang kita pahami mulai benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya menjadikannya ilmu yang lewat saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan semacamnya. Itu jangan. Dan ini tips juga untuk teman-teman yang mulai belajar ya. Ada bahasa lama yang mengatakan kalau misalkan kita mendatangi suatu majelis ilmu itu jangan dalam keadaan tertutup ya. Kalau misalnya ibarat gelas gitu ya, jangan dalam keadaan tertutup karena kan mau diisi. Tertutup itu artinya sudah, wah ini aku sudah bebal dulu, aku sudah keras dulu, aku sudah, wah ini kelompok sesat ini, aku nggak bisa masuk ke kelompok ini sesat ini. Ya, ini prasangka saja. Kalau misalkan itu prasangka dan belum terbukti, ya itu prasangka saja. Dan jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Ya kita coba buka dulu aja. Kemudian kalau ilmunya sudah masuk, nah di situ kita bisa olah, kita bisa ukur, kita bisa nilai apakah ilmu yang disampaikan ini benar atau salah ya.
berdasar atau tidak gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan misalkan kalau misalkan yang disampaikan itu adalah karangan misalnya, ya udah nggak usah dimasukin hati, nggak usah didengerin, nggak usah diambil, biarkan itu lewat aja nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan kita juga datang gitu ya, jangan banyak isinya dulu. Artinya kita datang dengan kondisi kita merasa tahu gitu ya. Kita datang ke majelis ilmu, kita datang dalam kondisi ya lagi aku ngerti, ini aku sudah tahu ini. Jangan sampai seperti itu, karena kalau misalkan kita datang dalam kondisi seperti itu ya kita akan kesulitan untuk menerima pemahaman-pemahaman baru, yang barangkali pemahaman baru ini lebih benar daripada pemahaman kita yang lama. Tetap terbuka dengan yang seperti itu, memperbaiki logika juga penting, karena ternyata memang ada kesesatan dalam berpikir, dan kesesatan dalam berpikir ini sangat kompleks, rumit, dan berbahaya. Kenapa? Karena ketika orang sudah sesat pikirnya dan merasa bahwa orang lain yang pikirannya itu tidak tersesat itu justru adalah yang tersesat, ini bahaya ini. Dia akan berpikir dia adalah orang yang paling benar. Gini, yakin bahwa kita berada di jalan kebenaran itu berbeda dengan merasa paling benar. Kadang-kadang orang yang merasa paling benar itu tidak mau merendahkan hatinya untuk menerima kebenaran-kebenaran yang baru gitu ya, kebenaran-kebenaran baru. Artinya di situ kalau misalkan bahasanya itu ada ciri-ciri kerasnya hati yang sudah tertutup, ya, hati yang tidak bersih. Ada kotoran-kotoran di dalamnya yang perlu dibersihkan, dan salah satu cara untuk membersihkannya adalah dengan cara memperbanyak mohon ampun. Mengingat bahwa kita ini hanyalah hamba, makhluk yang hidupnya itu hanya sementara. Dan dengan berbagai hal yang bahkan ketika kita sudah berusaha taat sekalipun kita masih terus-menerus berbuat dosa gitu ya. Akhirnya kita hanya bisa mengulangi pertobatan yang sering kita lakukan gitu. Ya tidak masalah, karena memang itu adalah salah satu cara untuk membersihkan hati, dan semoga kita termasuk orang-orang yang terus bisa menjaga diri ya di zaman yang serba sekarang. Lihat sedikit di sosial media itu banyak banget hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, kayak misalkan contoh reels yang berupa hiburan itu ada watermarknya judul, hal-hal seperti itu yang sekarang sering banget muncul di sosial media, dan memang sebaiknya tidak kita konsumsi meskipun kadang-kadang tidak sengaja lewat. Makanya ada bahasa dari ulama lama itu, istighfar kita itu butuh istighfar lagi gitu. Karena meskipun kita sudah istighfar, meskipun kita sudah memohon ampun, kadang-kadang kita lupa untuk terus memohon ampun. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Apalagi kita hari ini santai saja, dan ini panjang saja nggak apa-apa. Seperti kita sampaikan di awal bahwa memang ini bukan konten yang rame seperti konten-konten lain, dan tidak masalah. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mendengarkan sampai di menit ini, menurutku itu sudah luar biasa sih. 1 orang 2 orang itu sudah sangat, kami apresiasi banget sih. Ya meskipun kami mungkin tahu ya orang itu juga adalah diri kami gitu ya. Gak apa-apa, itu adalah catatan-catatan yang bisa kita buat untuk kembali mengingatkan diri kami agar supaya terus berusaha untuk menjadi lebih baik, terus berusaha untuk menjaga diri, terus berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat baik, karena sesungguhnya agama ini isinya adalah nasihat gitu ya. Maka kita hidup untuk saling menasehati, dan ketika dinasehati pun harapannya untuk tidak tersinggung, karena ketersinggungan ketika mendapatkan nasihat itu adalah ciri-ciri kebodohan. Dan harapannya kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang melihat dirinya, merefleksikan hal-hal yang ada di sekitarnya untuk kemudian dijadikan pelajaran ya, bukan justru tersinggung dengan hal-hal kecil, bukan justru tersinggung ketika diingatkan, tapi reflektif pada hal-hal yang ada di sekitar kita, dan berprasangka apakah ternyata yang kami lakukan itu sudah benar atau belum, atau jangan-jangan masih banyak kelirunya. Kalau masih banyak kelirunya, ya berarti ada celah di sana agar kita bisa berubah menjadi lebih baik, dan menutup celah keliru itu menjadi celah yang lebih baik. Jadi celah yang penuh dengan kebenaran, asik. Dengan begitu ya harapannya nanti kita bisa duduk-duduk lagi di surganya Allah gitu, duduk-duduk lagi di surganya Allah. Kita ngobrol lagi seperti di bumi gitu, di biasa seperti ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti di sana ada kopi atau sesuatu yang lebih nikmat dari itu. Kita bisa ya nongkrong-nongkrong sambil bercerita, aku dulu di bumi begini, aku dulu pas di dunia begini gitu ya. Ya
Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di menit ini. Dan selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat, selalu dalam kondisi terbaik, siap menghadapi apapun bahkan yang tidak terprediksi sekalipun. Sampai jumpa di siaran berikutnya.